Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya sehat selalu dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh dan soleha, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan soleha, silahkan cermati dan bacalah ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya ialah semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Anak soleh dan soleha, ayat di atas tadi menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Tahukah anak soleh dan soleha makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh disembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mati, diciptakan dari cahaya, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Berikut ini adalah nama-nama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas-tugasnya yang harus diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama yaitu malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Raqib adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Yang keempat, Atid adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Yang kelima, Ridwan adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Yang keenam, Malik adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Yang ketujuh, malaikat Israel adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa setiap manusia. Yang kedelapan, Mungkar dan Nakir adalah malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Dan yang kesembilan, Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Anak soleh dan soleha, berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasannya di hari akhir kelak. Yang kedua, kita harus banyak-banyak mengingat kematian. Adapun yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seperti menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat,
tidur dalam keadaan suci atau berwudu, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Nah, anak soleh dan soleha, penjelasan tadi adalah gambaran tentang beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kepada malaikat-malaikatnya. Berikut ini juga penjelasan yang menguatkan tentang perilaku-perilaku tersebut. Yang pertama yaitu suka bersedekah, peduli untuk menolong sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun, salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak." Yang lainnya mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir atau pelit." Yang kedua yaitu gemar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya berbakti kepada kedua orang tua, menghormati guru, menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan lain sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Baiklah anak soleh dan soleha, itulah tadi materi tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi yang tadi disampaikan di dalam video pembelajaran dapat bermanfaat bagi kita semua. Pak akhiri video pembelajaran kali ini. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.